Calon siswa baru antusias mendaftar di sekolah negeri. Gubernur lantik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut. Festival Lomba Burung Berkicau disambut antusias warga. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi edisi Senin 23 Juni 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Iramato, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi hari ini, saudara. Kapal patroli PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menangkap 2 kapal nelayan asing di wilayah perbatasan Sulawesi dan negara tetangga Filipina. 2 kapal tersebut kedapatan sedang beraktivitas di Laut Indonesia bagian timur dan langsung dikawal ke dermaga pangkalan PSDKP Bitung. Penangkapan 2 kapal nelayan asing dilakukan melalui kerjasama antara 2 kapal patroli PDSKP, yakni kapal patroli Hiu Macan Tutul 01 dari pangkalan PDSKP Bitung dan kapal patroli Hiu 15 dari pangkalan PSDKP Stasiun Tahuna, Kepulauan Sangihe. 2 kapal patroli tersebut secara bersama mengawal 2 kapal nelayan asing, pelaku illegal fishing ke dermaga pangkalan PSDKP Bitung guna menjalani proses hukum. Penyidik PSDKP Bitung akan melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang dari 17 awak kapal sebagai penanggung jawab. Di antaranya 2 orang nahkoda dan 1 orang kepala kamar mesin karena melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia tanpa izin resmi. Untuk pendalaman seperti yang Anda sampaikan tadi, tentunya akan kami laksanakan proses penyidikan dan semua modus-modus itu akan bisa diketahui. Jadi ini hanya baru proses penangkapan, dan untuk selanjutnya kami akan laksanakan pendalaman terkait dengan modus-modus operandi yang mereka lakukan melalui tim penyidikan. Penangkapan 2 kapal asing ini merupakan kedua kalinya dilakukan PSDKP Bitung setelah bulan Mei lalu telah menangkap 2 kapal asing yang juga berasal dari negara tetangga Filipina. Namun kali ini hasil tangkapan ikan dari nelayan asing itu berhasil dibawa ke negara Filipina melalui kapal penampung. 2 kapal yang berhasil ditangkap yakni kapal lampu dan kapal penangkap. 2 kapal tersebut beserta 17 awak kapal kini diamankan di pangkalan PSDKP Bitung. Jamie Anis, Kompas TV Kota Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, harga beras di pasar tradisional Kota Mobagu dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini terjadi akibat masa panen raya sudah usai dan para petani baru mulai menanam. Harga beras premium di pasar tradisional Kota Mobagu masih tinggi, yakni Rp15.000 per kilogram hingga Rp16.000. Padahal harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah untuk wilayah Sulawesi, beras premium di kisaran Rp14.900 per kilogramnya. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Mobagu bilang pihaknya akan melakukan operasi pasar guna menstabilkan harga beras. Pasokan kurang akibat panen raya sudah usai, serta musim tanam baru dimulai menjadi pemicu naiknya harga beras ini. Memang berdasarkan pantauan kami, karena setiap hari kami melakukan pemantauan harga di pasar-pasar yang ada di Kota Mobagu. Dalam kurang lebih 2-3 hari ini ada pergerakan harga. Untuk kenaikan sendiri kira-kira ada sekitar kenaikan berapa persen itu? Ya, kalau kita hitung dari 14.900 yang harusnya head ke 15.500 itu ada kenaikan antara 4%. Ya. Jika kita bandingkan dengan harga eceran tertinggi berdasarkan peraturan Kepala Badan Pangan Nasional, di mana untuk beras premium wilayah Sulawesi itu harga eceran tertingginya 14.900. Nah, tentu sebagai pemerintah kami akan melakukan upaya, tentu antara lain yang bisa kami lakukan adalah melakukan operasi pasar, khususnya beras untuk menstabilkan kembali harga
paling tidak sama dengan harga eceran tertinggi. Pemerintah juga berharap masyarakat tidak panik dan tetap membeli beras sesuai kebutuhan. Langkah pengawasan harga di pasar juga akan diperketat guna mencegah spekulasi dan penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Raman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, Perum Bulog Cabang Bolang Mongondo berencana akan menggelar operasi pasar menyikapi tingginya harga beras sekarang ini. Operasi pasar dengan menyalurkan beras SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan ke berbagai wilayah yang mengalami kenaikan harga beras. Kepala Bulog Cabang Bolang Mongondo, Ismail Aziz bilang berdasarkan hasil pemantauan di sejumlah pasar tradisional di Kota Mobagu, harga beras memang mengalami kenaikan yang disebabkan oleh selesainya masa panen raya, juga kepanikan pasar sehingga terjadi lonjakan harga. Guna menstabilkan harga di pasaran, pihaknya akan menyalurkan beras SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan di sejumlah wilayah yang mengalami kenaikan harga beras. Namun rencana penyaluran beras SPHP ini masih menunggu penugasan dari pemerintah pusat, di mana beras ini dialokasikan untuk 2 bulan, yakni Juni dan hingga Juli. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk respon cepat pemerintah untuk menjaga ketersediaan beras dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Memang kita juga untuk melakukan pemantauan di pasar, memang harga naik juga. Salah satu penyebabnya itu adalah selesainya masa panen raya sehingga mengakibatkan kepanikan pasar. Ada sedikit lonjakan harga di pasaran. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini program SPHP juga sudah berjalan, karena itu salah satu program yang dapat menekan atau menahan lonjakan harga di pasaran. Itu kapan Pak untuk penyaluran SPHP itu Pak? Untuk penyaluran SPHP itu kita masih menunggu penugasan dari pemerintah pusat terkait itu untuk penyaluran SPHP. Terus untuk Bapang, sementara proses tahap persiapan sekarang untuk penyaluran Bapangnya. Alokasi untuk 2 bulan, jadi masing-masing di bulan Juni-Juli itu masing-masing 10 kilo. Jadi 1 KPM itu memperoleh 20 kilo untuk alokasi 2 bulan. Selain ketersediaan stok SPHP yang cukup, melalui penyaluran beras SPHP ini, pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas pangan nasional, sekaligus melindungi masyarakat dari gejolak harga yang memberatkan. Raman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Informasi Gubernur Lantik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus melantik Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut Welly Tita dan wakilnya Anisha Bambungan di ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara Jumat pekan lalu. Setelah memenangkan proses pilkada yang berlanjut hingga pemilihan suara ulang atau PSU Pilkada Kabupaten Talaut, calon bupati dari Partai PDI Perjuangan Welly Tita akhirnya resmi dilantik sebagai Bupati Talaut oleh Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus. Diketahui Kabupaten Talaut Sulawesi Utara adalah salah satu dari 8 daerah yang harus menjalani pemilihan suara ulang atau PSU. Bupati Talaut Welly Tita mengaku bahagia karena akhirnya bisa menyelesaikan proses PSU hingga menang dan resmi dilantik. Iya. Setelah menunggu sekian lama, perasaannya seperti apa Pak? Perasaan kita berdua ini sangat berbahagia Pak. Iya. Akhirnya setelah berbagi sekian lama dibuat suatu pemilihan yang berulang-ulang, akhirnya boleh menang juga. Sebab selama ini saya lihat memang amburadul di sana Pak. Semua belum tertata. Jadi saya berharap dengan saya memimpin di sana, saya akan atur lebih bagus lagi Pak. Ada sinergi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara? Harus Pak, tetap jalan. Ajakan untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut yang kemarin? Ajakan saya lah, mari kita sama-sama membangun. Sebab sekarang sudah dilantik, seperti mereka ketahui hari ini saya dilantik, berarti sudah menjadi bupati semua masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus bilang bahwa pekerjaan berat menanti Bupati Talaut dalam memimpin daerahnya. Ya, ini perjalanan panjang ya untuk Talaut. Dari 15 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Utara, baru hari ini satu yang tertinggal yaitu Kabupaten Talaut. Puji Tuhan, kita sudah lantik dan tentunya Bupati Talaut beserta wakil akan segera berangkat mengikuti jejak kami dulu, melaksanakan retreat di Bandung ya. Jadi kita berharap dengan pelantikan tadi Talaut sudah memiliki bupati dan wakil bupati yang memiliki visi dan misi yang cukup bagus yang bisa akan memajukan Kabupaten Talaut gitu ya. Diketahui saat ini masih menyisakan Provinsi Papua yang masih harus menjalani PSU kedua yang diselenggarakan pada 6 Agustus 2025 mendatang. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Keinformasi lainnya, saudara, ratusan warga Kota Manado memadati posko pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan oleh Polda Sulawesi Utara di kawasan Megamas saat pelaksanaan Car Free Day. Kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-79 pada tanggal 1 Juli 2025 mendatang. Car Free Day di kawasan Megamas Kota Manado dipadati warga. Warga nampak antusias berolahraga pagi, ada yang jalan sehat bersama, ada pula yang jogging atau lari pagi. Puas berolahraga, ratusan warga terlihat memadati posko pemeriksaan gratis yang disediakan oleh Polda Sulawesi Utara. Selain pemeriksaan kesehatan gratis, Polda Sulut juga membuka berbagai layanan seperti pembagian kacamata gratis, perpanjangan SIM, layanan perpanjangan pajak kendaraan, SKCK, serta dapur umum. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu wujud bentuk kepedulian dan kedekatan Polri dengan masyarakat. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79 untuk seluruh jajaran Polda untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan bakti kesehatan, pelayanan SIM, pelayanan SKCK, termasuk pelayanan Samsat. Kemudian kita juga tambahkan di sini inovasi kami menggelar dapur umum yang dilakukan oleh Satbrimob Polda Sulawesi Utara. Ya, saya lihat syukur alhamdulillah ya. Tadi yang saya lihat yang melimpah itu dari kesehatan karena memang kita melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis, kesehatan umum, dan kemudian ada pembagian kacamata sehingga ramai di sana. Filemon Legi, salah satu warga yang datang di kegiatan tersebut, bilang ini merupakan kegiatan yang banyak ditunggu oleh masyarakat karena selain bermanfaat juga tidak dipungut biaya. Kalau menurut kita tanggapan dari mengenai kegiatan dalam rangka Polda Sulawesi Utara yang buat ini itu bagus dan membantu di kalangan masyarakat yang menengah untuk kegiatan pemeriksaan kesehatan itu paling utama. Dan kedua itu olahraga, karena orang di Manado ini butuh pemeriksaan kesehatan dengan tiap bulan 1 kali. Selain layanan kesehatan, untuk memeriahkan Car Free Day, Polda Sulawesi Utara juga menggelar senam Zumba bersama. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, mencegah maraknya hoaks dan informasi keliru soal imunisasi di media sosial, Kementerian Kesehatan menggandeng Global Health Strategies menggelar pelatihan peningkatan kapasitas promosi imunisasi berbasis media sosial di Manado. Pelatihan mengikutsertakan tenaga kesehatan di 2 puskesmas di Kota Manado. 2 puskesmas di Manado dipilih menjadi pilot project pelatihan kapasitas promosi imunisasi berbasis media sosial. Pelatihan yang digelar selama 2 hari ini diikuti puluhan tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, unsur PKK, serta Bayangkari dan Persit. Mereka dibekali cara membuat beragam materi seputar vaksin dan imunisasi dari platform digital dan kemudian bagaimana mempromosikannya di media sosial. Harapannya dengan promosi yang dibuat lewat media sosial, masyarakat lebih teredukasi soal imunisasi.
Sulut adalah satu dari 4 provinsi yang dipilih sebagai pilot project karena komitmennya dalam inovasi promosi kesehatan. Pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem digital kesehatan di Sulut, sekaligus mendukung target nasional eliminasi penyakit seperti campak dan rubella pada 2030. Bagaimana mengupayakan agar media sosial ini digunakan sebagai salah satu strategi promosi imunisasi untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat terkait dengan imunisasi itu tadi. Karena sekarang banyak hoax, banyak misinformasi yang beredar, jadi orang takut untuk mengimunisasi anaknya. Harapannya dengan intervensi media sosial ini bisa memberikan informasi yang jelas, yang database, yang evidence based, agar masyarakat bisa percaya bahwa imunisasi itu aman dan bisa diberikan dan harus diberikan kepada anaknya, karena itu adalah hak setiap anak untuk bisa sehat. Kelanjutan dari peningkatan kapasitas sebelumnya yang hanya di lokus 2 puskesmas di Kota Manado, hari ini diwujud nyatakan dengan kegiatan peningkatan kapasitas promosi kesehatan ini melibatkan juga tokoh masyarakat yang hadir di kesempatan kali ini. Jadi harapannya setelah kegiatan ini berlangsung akan ada pemberitaan atau counter hoax terhadap isu-isu negatif imunisasi yang mungkin masyarakat Sulawesi Utara temui begitu kan di medsos, kemudian akan membantu nakes pada akhirnya untuk melaksanakan kegiatan imunisasi di lapangan. Diharapkan pula melalui kampanye kreatif di media sosial mampu mendongkrak minat imunisasi oleh masyarakat. Doni Arai, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pendaftaran siswa baru tingkat sekolah menengah atas tahun ajaran 2025 sedang berlangsung, seperti terpantau di SMA Negeri 9 Kota Manado, Sulawesi Utara. Di sekolah ini tersedia layanan bantuan pendaftaran bagi orang tua dan calon siswa yang terkendala saat melakukan pendaftaran daring Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun 2025. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SMA Negeri Manado telah berbasis daring. Seluruh pendaftar harus melakukan proses pendaftaran melalui website resmi yang dikelola Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Utara dan terkoneksi dengan sekolah tujuan. Sayangnya tidak semua pendaftar berhasil melakukan pendaftaran daring karena sejumlah kendala teknis. Kepada Kompas TV, Ketua SPMB SMA Negeri 9 Manado, Ida Ketut Alit bilang, panitia siap memberikan bantuan jika ada pendaftar yang terkendala jaringan internet ataupun proses unggah data calon siswa yang menyebabkan proses daftar tidak maksimal. Pendaftar cukup menghubungi panitia SPMB dan nanti akan ditelusuri hambatan dalam pendaftaran secara daring untuk diberikan solusi. Ya online semua. Jadi kami di sekolah di sini hanya membantu bagi calon siswa atau orang tua yang menyekolahkan di sini yang mempunyai kesulitan dalam pendaftaran secara online. Jadi kami bantu. Jadi ada layanan ya? Ya, ada pelayanan. Ya, langsung saja datang di sekolah. Ya, nanti kami panitia membantu itu. Memang ada juga ibu yang seperti mungkin internetnya terganggu, ya. Atau mungkin ada NISM-nya yang mungkin belum sinkron, itu sekolah bisa bantu. Sekolah dari panitia bisa bantu. Pihak sekolah mengingatkan kepada orang tua dan calon siswa, seluruh proses pendaftaran dilakukan sesuai petunjuk teknis yang diatur Dinas Pendidikan setempat. Melalui mekanisme SPMB, calon peserta didik akan terseleksi dengan memperhatikan jumlah pendaftar dan kuota ketersediaan kursi, di mana untuk SMA Negeri 9 Manado tersedia kuota 663 siswa untuk 17 rombongan belajar. Awalnya prosesnya cukup sulit karena ada hal-hal yang di dalamnya orang coba daftar tapi tidak masuk di aplikasi, tapi dengan pertimbangan kami datang ke sini meminta bantuan dari panitia, sehingga panitia memberikan petunjuk untuk mengarahkan kami ke kantor dinas provinsi. Kami mengikuti arahan tersebut sehingga kami pun mendapat jawaban yang terbaik, sehingga anak kami bisa keluar ke kata sandinya.
Harapannya setelah proses yang kami jalani saat ini, anak kami boleh diterima di sekolah ini. Baik. Dalam SPMB 2025 terdapat 4 jalur meliputi jalur domisili 30%, prestasi 35%, afirmasi 30%, dan mutasi 5%. Yani Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi pidato bahasa Indonesia memeriahkan Festival Bung Karno akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Manado Pagi. Saudara, menyemarakan Festival Bung Karno 2025, pemerintah Kota Manado menggelar berbagai lomba. Pada pembukaan kegiatan dilaksanakan lomba line dance antar instansi dan kecamatan se-Kota Manado, serta lomba pidato bahasa Indonesia bagi pelajar tingkat SD dan SMP. Festival Bung Karno 2025 dipusatkan di Pasar Tematik Kelurahan Tongkaina, melibatkan para ASN serta pelajar se-Kota Manado. Lomba line dance dan lomba pidato bahasa Indonesia antar pelajar tingkat sekolah dasar dan tingkat sekolah menengah pertama mengawali rangkaian Festival Bung Karno pada Jumat siang. Lomba line dance diikuti peserta dari aparatur sipil negara di Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kecamatan. Memadukan kreativitas gerak yang selaras dengan musik, para peserta line dance memukau para juri dan penonton yang hadir. Lomba kali ini cukup meriah, walaupun latihan cuma dalam waktu singkat, tapi kami wakil dari Dinas Perkim cukup senang dengan ada lomba seperti ini, karena menurut kami bisa bertemu dengan dinas lain, kami bisa bersilaturahmi dengan teman-teman di dinas lain. Jadi untuk itu acara kali ini begitu suportif dan bagus untuk menunjang juga kegiatan-kegiatan di sini. Selain lomba line dance, lomba yang melibatkan peserta didik di tingkat SD dan SMP digelar, yakni lomba pidato bahasa Indonesia. Para peserta yang datang dari berbagai sekolah baik negeri maupun swasta se-Kota Manado menunjukkan penampilan terbaik mereka. Para peserta menampilkan pesan nasionalisme dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan benar. Mengadakan Festival Bung Karno, salah satu anak sekolah saya mengikuti lomba tersebut diutus oleh STM Tasikmalaya untuk manfaat untuk peserta didik. Itu ada beberapa banyak, salah satunya mereka tampil lebih berani dan juga mereka bisa menjiwai rasa nasionalisme dari sosok pahlawan kita yaitu Bung Karno. Selain para ASN, warga sekitar juga nampak antusias menyaksikan Festival Bung Karno yang berlangsung selama 2 hari, 20 sampai 21 Juni 2025. Yani Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Percasi, Sulawesi Utara menggelar lomba catur yang diikuti oleh ratusan peserta dari seluruh kabupaten kota sesulut. Kegiatan ini bekerja sama dengan unsur gereja di Manado dengan tujuan membangkitkan minat olahraga catur di Sulawesi Utara. Lomba catur dalam rangka memperingati HUT ke-62 tahun Gereja Gemim Maranatha Karame, Kota Manado. Kejuaraan terbuka catur sesulut ini pun mendapat antusias warga di mana ratusan peserta hadir dalam ajang lomba catur kali ini. Kejuaraan catur yang dilaksanakan sebagai salah satu wujud untuk menggairahkan kembali olahraga catur di Sulut. Tujuan lomba catur seperti ini yaitu supaya membangkitkan semangat catur yang ada khususnya di Sulawesi Utara. Nah, jadi sehingga apalagi kita ketahui bahwa Bapak Gubernur itu orangnya hobi catur. Nah, tentunya kami mendukung program yang ada yang selalu didukungkan oleh Bapak Gubernur. Sehingga kita lihat di saat ini begitu banyak peserta yang sangat antusias untuk ikut kegiatan lomba seperti ini. Iya, inilah catur. Bahwa di dalam catur itu ada istilah gen unasumus, bahwa orang ini basudara.
Sementara itu, Imelda Datu, salah satu peserta, bilang meski ini merupakan kegiatan dalam rangka HUT gereja, namun ajang ini juga menjadi salah satu wadah untuk mempererat rasa persaudaraan dan toleransi antar umat beragama. Atas nama atlet dan komunitas catur sangat berterima kasih kepada panitia HRG 2025 Jemaat Karame karena dengan adanya kegiatan ini mendorong kami sebagai atlet untuk selalu beraktivitas dalam meningkatkan prestasi di bidang olahraga catur. Juga menjalin silaturahmi dengan kita sesama yang non-muslim non-Nasrani. Jadi kita di sini ada ikatan kekeluargaan di mana di dalam catur itu Gens Unasumus itu kita ada prinsip moto di mana di dalam catur itu kita adalah keluarga. Diharapkan dengan adanya lomba ini bisa menimbulkan bibit-bibit baru atlet catur yang bisa bersaing di tingkat daerah maupun nasional. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, ratusan warga dalam komunitas pecinta burung berkicau Sulawesi Utara dan Gorontalo antusias mengikuti festival lomba burung berkicau yang dipusatkan di halaman Markas Korem 131 Santiago Minggu siang. Suasana di halaman Markas Korem 131 Santiago, Kota Manado pada Minggu siang jelang sore mendadak ramai oleh kicauan burung berbagai jenis. Di bawah tenda yang besar, burung-burung yang berkicau dalam sangkar ini ternyata sedang mengikuti kontes festival lomba burung berkicau memperebutkan Piala Danrem 131 Santiago. Peserta festival burung berkicau ini datang dari berbagai wilayah di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan ada yang datang dari provinsi tetangga yakni Gorontalo. Gelaran festival ini disambut antusias warga, terutama komunitas pecinta burung berkicau di Manado, lantaran festival kali ini digelar dengan meriah dan mengumpulkan banyak peserta. Pemain Kicau Mania Sulut berharap untuk para IO maupun vendor maupun instansi yang ada untuk meriahkanlah lomba seperti Danrem Cup seperti ini, karena kami di daerah saat ini hanya mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh IO lokal. Festival lomba burung berkicau ini digelar sebagai ajang silaturahmi, terutama antara komunitas penggemar burung berkicau, dan diharapkan menjadi sarana edukasi dan hiburan bagi masyarakat luas. Sebagai ajang silaturahmi, kemudian juga kita membuat masyarakat untuk menghibur diri, mendengar suara burung-burung yang berkicau ini lebih merdu. Ya, selain kita berolahraga berkeringat, ini kita juga mendengarkan suara-suara burung supaya hati kita senang. Kicau Mania Manado itu yang diselenggarakan oleh KBBC, Komunitas Burung Berkicau Sulut. Nah, kita bersyukur sekali karena Jenderal yaitu Pak Danrem menyediakan tempat dan bersedia untuk berpartisipasi dan menyediakan tempat kegiatan lomba burung ini bisa berada di Makorem 131 Santiago. Namun kali ini berbeda. Beliau memfasilitasi komunitas untuk bisa menampilkan segala burung-burung terbaik maupun itu dari Tumohon, dari Manado sendiri maupun Bitung, bahkan dari Gorontalo. Lomba burung berkicau ini terbagi dalam berbagai kategori, diantaranya Lovebird Fighter, Lovebird Baksi Umum, Kenari Bebas, Murai Batu hingga Cucak Ijo. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi, saudara, menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Ira Matoy pamit undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.